Disiramkan, dituang airnya. Jadi dipotong sini ya, spike anggrek bulannya dipotong, soalnya ini ngabisin energi loh, dia butuh nutrisi untuk ngapain, memelihara, udah nggak ada bunganya kan ya. Nah ini anggrek bulan yang ini udah sebulan saya training, mau training WCO pakai media anggrek, pakai semi hidroponik ya. Jadi karena semi hidroponik nggak full WCO, pakai hidroton atau leka sebagai media tanamnya. 3 hari pertama setelah saya lepas dari media yang lama, nggak dikasih air sama sekali karena lekanya waktu itu kan udah kucuci bersih, basah banget. Terus setelah beberapa hari kemudian, hari keempat atau hari kelima ya, saya kasih air di ujung akar paling bawahnya aja ya. Kalau mau coba WCO perlahan-lahan, jangan langsung sampai atas diisi air, busuk itu. Jadi anggrek bulannya ini ala semi hidroponik. Nah kalau dibikin begini, kalian mau pergi beberapa hari, mau pergi seminggu, 2 minggu, mau liburan gitu ya, nggak masalah ya. Taruh airnya di ujungnya. Nah kalau kalian misalnya mau liburan ya, di ini dulu, diuji coba dulu, tahan gak sih airnya sampai seminggu. Nah, gitu. Di bawahnya itu ada cadangan airnya. Ini kalau nggak salah sebulan sekali atau 1,5 bulan. Kalau akarnya udah sampai bawah, saya bongkar medianya, saya agak naikin lagi. Akar udah ini udah 2 mingguan ya, Cattleya. Nah ini Cattleya-nya yang langsung keluar spike-nya, jadi dia nggak pakai amplop tuh. Untuk awal WCO ya, hanya ujung akar nyentuh air tuh, jadi lumutan ya. Ini udah sampai ke bawah ya, ini belum aku repotting nih. Nah ini nanti dibuang yang kuningnya, daunnya anggrek ini menguning karena dia bulb tuanya emang udah mau dilepas nanti deh. Hai YouTuber, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Pada video ini saya mau ngomongin mengenai merawat anggrek ya ala semi hidroponik ya. Tahun lalu aku udah pernah coba rawat untuk yang anggrek bulan ini full WCO. Jadi kalau kalian baru merawat anggrek, apaan sih WCO, apaan semi hidroponik? WCO itu water culture orchid, merawat anggrek dengan air gitu ya. WCO itu hidroponik itu kan merawat atau menanam tidak menggunakan media tanah gitu ya. Jadi bisa pakai air, bisa pakai ini kayak ini, hidroton atau leka. Ini adalah tanah lempung, tanah liat yang dipanaskan sekian ratus derajat. Nah ini ya yang anggrek bulan ini. Oh ya, tunggu dulu deh, aku mau kasih tahu mau bikin judulnya gini. Jadi pada video ini saya mau ngomongin mengenai cairan yang saya gunakan ya, atau air yang saya gunakan untuk merawat anggrek semi hidroponik ya. Nonton videoku sampai selesai kalau kalian juga pengen merawat anggrek ala hidroponik ya. Nah ini ya, tahun lalu udah pernah aku coba pakai begini, pakai leka ya, hidroton ya. Nah hidroton Jerman lah, di Indonesia juga banyak kok media tanam ini. Nah keuntungan pakai media tanam hidroton ini ya, ini dia bisa dipakai berulang kali gitu. Jadi kalau udah kayak begini kan udah mulai lumutan ya, nah itu dicuci bersih pakai air sabun, pakai cairan pencuci piring gitu ya, bilas ya bisa 2-3 kali. Nah kemudian itu bisa dipakai lagi gitu. Tapi kalau misalkan tanamannya kena penyakit, kena hama ya sebaiknya disterilkan dulu lah ya. Bisa direndam pakai fungisida atau pakai hidrogen peroksida hidrotonnya ya, baru ntar dipakai lagi. Nah ini baik-baik aja. Nah oke, balik lagi ke anggrek bulan ini. Tahun lalu aku udah coba begini ya, sama persis kayak begini. Terus aku kepikiran, kok ada ya perawat pehobi anggrek gitu yang di 4 musim ya. Di Indonesia mungkin ada juga yang merawatnya full WCO. Jadi merawat anggreknya ini, anggrek bulannya benar-benar pakai air doang gitu, nggak pakai media tanam lekanya ini gitu ya. Nah aku coba lah gitu ya. Jadi benar-benar 24 jam itu kerendam di dalam air ya, akarnya. Nah kalau mau coba WCO ya atau semi WCO, hanya ujung akar masuk ke air sekitar 1-2 cm aja ya. Jadi nanti lama-lama dia akarnya akan masuk sampai bawah. Nah ini lagi awal-awalnya hanya di sini.
hanya di bagian sini, di bagian sini, di bagian sini akarnya, dan dia lama-lama akan masuk ke air, ke bawah gitu ya. Dan kalau udah masuk akarnya banyak ke dalam air, nah itu dia bisa beradaptasi, apalagi kalau numbuh akar yang baru kayak begini. Nah nanti dia itu akan masuk. Kalau yang cattleya belum pernah aku coba full WCO, jadi hanya ini aja ya. Yang anggrek bulan aku coba full WCO, kok aku nggak puas dengan hasilnya gitu ya. Lama-lama akarnya ada bintik-bintik hitam ya, dan akhirnya pada busuk gitu ya. Nah kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya, kalau nggak eksperimen nggak tahu gitu ya. Jadinya aku balikin lagi ya, aku repotting dan ku buang semua akar-akar yang kopong, yang rusak ya. Kemudian semprot hidrogen peroksida kalau ada yang hitam-hitam ya, dan aku balikin lagi tanggal 10 Maret ya. Sekarang 18 April 2021, jadi udah sebulan, udah 5 minggu lah ya. Dan hasilnya oke banget ini setelah dibalikin ke yang leka begini ya. Ya. Ada numbuh akar baru tuh, akar baru, dan situ bisa dilihat nih ada jendolan lagi di sini, akar baru ya. Dan di sini mulai ada jendolan lagi nih di sini. Ya, jadi 3 akar baru dan daun barunya udah numbuh ya. Nah ini daun tua di sebelah sini tadinya juga ada yang kuning nih, copot sendiri ya, nggak apa-apa, ini karena udah diikutin tumbuhnya daun baru. Dan kalau daunnya kuning kayak begini nggak masalah guys, ini daun tua, proses alami dia akan lepas sendiri daun bawah ya. Pokoknya daun tua itu akan copot sendiri, jadi nggak usah khawatir kenapa nih, kenapa gitu ya. Nah yang khawatir kalau daun anggrek bulannya kuning adalah misalnya yang atas yang baru gitu ya. Nah ini baik-baik aja. Oke, aku balik lagi ke semi WCO. Nah dengan begini ya, kalau dia numbuh akar baru, numbuh daun baru, nah berarti tanamannya anggreknya ini senang di medianya yang ini gitu. Nah jadi setelah eksperimen full WCO sama semi WCO, kenapa ya gitu, kenapa yang waktu full WCO itu akarnya itu jadi bintik-bintik hitam gitu ya, agak busuk. Padahal awalnya itu udah ku coba loh, waktu mau semi WCO mau full WCO, hanya ujung akar masuk 1 cm gitu ya, masuk ke air, dan lama-lama kan akan terendam. Kalau airnya udah hampir habis gitu ya, di sini ya aku tambahin lagi. Nah cairan yang kugunakan ya, bisa air hujan, kemudian air rebusan kulit bawang merah, bawang putih, bagus juga. Kemudian jadi yang ini nih yang aku eksperimen lagi, ada 1 anggrek lagi. Oh ini nih yang ini ya udah selesai berbunga dia. Jadi aku coba pakai micin guys, pakai micin ya. Micinnya ku larutkan di air gitu ya, 1 sendok makan untuk 1 liter air, jadi ku tuangin gitu. Terus ini jadi keruh keesokan harinya ya, jadi keruh kayak susu gitu karena terfermentasi mungkin ya kan, kacanya juga wadahnya bening, kemudian kena sinar matahari. Nah gitu. Padahal kalau pakai air rebusan kulit bawang merah atau pakai air hujan ya, dia nggak keruh, tetap bening ya. Nah ini kalau dia berlumut begini, ini karena dia kena sinar matahari langsung kan, jadi tumbuh lumut. Tapi lumutnya ini nggak merusak anggrek ya, nggak ngeganggu. Yang mengganggu ini mengganggu penglihatanku. Jadi nggak cantik, nggak indah lagi kalau hijau-hijau lumutan begini ya. Nah emang sih bisa diakalin ya, udah masukin ke pot aja gitu ya, ke pot yang pot luar kayak begini gitu ya. Bisa, cuma ya ini kan ceritanya ikutin bule-bule itu. Bule-bule yang pada merawat anggrek semi hidroponik juga, jadi pakainya memang wadah bening-bening begini supaya ini menarik dilihatnya gitu. Nah kemudian aku balik lagi, oh ya kalau videoku kepanjangan, kalian bisa lihat video deskripsi aku bikin add chapter sampel waktu, kalian bisa loncat ke bagian-bagian yang kalian ingin ketahui. Aku akan bagi video-videonya di menit kedua, di menit keempat, menit keenam ngomongin apa gitu ya. Nah gitu, jadi jangan pakai micin ya untuk ini, untuk pupuk atau untuk cairan anggrek hidroponik ya, karena akan keruh. Nah kalau micin itu dipakai untuk pupuk anggrek yang pakai media tanam lain, nggak bening begini ya, itu bagus ya. Ini kan dia menyuburkan micin itu untuk pupuk daun, bagus dia ya. Nah aku balik lagi
sampai mana loncat-loncat ngomong. Karena nggak pakai ini ya, ngomong aku langsung nih, spontan, nggak pakai skrip. Jadi kalau kalian nonton videoku, terus kalian bilang, kok ngomongnya diulang-ulang ya, karena aku ngomongnya nggak pakai skrip gitu. Nah, cairannya yang aku mau gunain sekarang, eksperimen lagi nih. Aku mau eksperimen cairan yang baru untuk anggrek hidroponiknya. Jadi aku nggak cuci dulu, karena nanti kalau keruh ya, akan nambah kerjaan baru untuk aku. Nah, yang aku mau gunain adalah tetap pupuk organik, tapi kali ini pakai ini namanya, tunggu ya. Nah, aku pakai ini. Udah aku rendam kulit jeruknya, kulit pisang. Ini pisang kandungannya bagus loh. Potasiumnya bagus untuk bikin subur, bikin berbunga anggrek ya, mawar juga. Nah, ini kulit bawang merah tuh ya. Tuh direndam minimal 4 hari ya. Jadi kalau kalian bilang kalau yang rebusan kulit bawang merah buang gas, buang listrik gitu ya. Buat masak-masak, buat ngerebusnya ya udah direndam aja 4 hari, kemudian disaring. Ya, disaring. Nah, nanti ini diencerkan 3 kali lipatnya gitu. Ini misalnya dapatnya berapa? Atau aku mau encerin untuk 5 liter. Tuh aku udah siapin di situ, mau siram anggrek-anggrek yang lain. Nah, ini ya mau aku encerin dulu, kemudian ntar aku masukin ke pot anggrek hidroponik yang tadi ya. Ini aku encerin dulu. Waktu aku mempersiapkan pupuk organik ini, aku masukin ini kulit jeruknya, potong-potong ya supaya kecil-kecil, supaya zat aktifnya lebih cepat keluar gitu ya. Kemudian aku isi air sampai penuh, kemudian ku tutup rapat ya, dan biarkan minimal 4 hari. Nah, hari ini aku mau siram-siram anggrek. Nah, udah ku saring. Nah, ini udah ku encerin 3 kali lipatnya dari yang didapat tadi. Sisanya tuh ntar ku campur air lagi. Nah, ini karena nggak ada yang kimia, feelingku sih bagus deh, nggak akan keruh lagi ya. Nah, ini pakai rebusan kulit bawang merah juga untuk lili Paris ini, spider plant ini juga oke loh. Dia udah sampai kekeringan, ampun. Ya, merawatnya di dalam air ya, numbuhin akar anakannya udah dalam air gitu ya. Nah, ini ya udah tinggal dituang aja. Nah, aku tuangnya sampai penuh karena kan awalnya waktu mau dibikin semi hidroponik, akarnya hanya di bagian atas, dan dia udah bisa beradaptasi jadi sampai masuk ke bawah gitu. Dan kalau udah kerendam air, akarnya jadi hijau. Kalau udah putih dia karena airnya udah habis, udah kering, dan lekanya juga udah kering. Tuh ya, yang ini juga, aduh, ntar kesenggol tumpah lagi nih ya. Kalau kalian biasanya pakai pupuk NPK ya, bisa juga gitu. Tapi hati-hati pakai pupuk NPK itu kalau masih kecil anggreknya, bukan untuk pembungaan ya, karena NPK kan ada yang 20-20-20 atau yang N-nya tinggi untuk menyuburkan daun, atau ada yang P-nya tinggi untuk pembungaan gitu ya. Kalau begitu nantinya diencerkan lagi pupuk NPK tersebut ke dalam air. Baca aturan pakai. Aku belum pernah pakai pupuk NPK, jadinya nggak bisa share gimana. Nanti kalau aku beli akan ku bikin video tersendiri ya. Kemudian, nah, udah tinggal dituang aja sih sampai penuh. Nih, ini ya daun anggrek bulannya yang menguning, nanti dia copot sendiri, nggak usah dicopot juga nggak apa-apa. Ini ya, spike-nya udah selesai berbunga. Dilihat, nah kalau masih ada mata tunas yang bagus, dipotong di bagian atasnya, pas di atasnya nanti bisa numbuh lagi tunas bunganya. Tapi besok deh aku kerjain. Nah, aku senang banget akhirnya semi hidroponik dia numbuh akar baru nih. Berarti oke banget di sini. Dan yang ini nih numbuh. Ini katleanya numbuh tunas baru ya. Nah, aku nggak bisa bilang ini akan sukses untuk semua jenis anggrek. Nggak, harus coba masing-masing karena tiap anggrek beda-beda kesukaannya gitu ya. Nah, kalau yang udah aku coba ini pada anggrek bulan, terus ada lagi yang seedling tuh oke juga pakai semi hidroponik ya, jangan full WCO ya. Udah disiramkan, dituang airnya. Oke, segitu. Semoga cukup nih, aku bikin seliter buat bertiga. Nah, ntar kalau air udah habis sih baru akan cuci deh. Cuma yang ini doang yang lumutan, berarti dia kena mataharinya langsung.
kalau pagi-pagi gitu. Nah, oke. Dan ini bulbnya nggak ada terbenam ya. Maksudnya nggak, bulbnya jangan kerendam airnya gitu. Jadi lihat, ini kan dia masuk banget ya, tapi airnya aku nggak bikin sampai merendam bulbnya. Jadi hanya di bawah. Tuh. Nah, nanti dia akan segar hijau, bagian atas akar-akarnya akan hijau lagi. Dah, ini dah balikin ke tempatnya. Seger bau jeruk gitu. Nggak bau busuk, nggak bau busuk. Bahkan yang udah pernah aku simpan sebulan itu ya, bikin kayak waktu pupuk yang sama, pupuk organik yang sama sebulan. Tadinya udah mau aku buang ke kompos di sono tuh. Pas aku buka, aku pikir akan bakal shock bau. Enggak, ternyata bau bawang sama bau jeruk. Enak guys, beneran. Gak bakal bohong gua. Aduh, ini susah aku megang kamera sambil nuang-nuang. Nah, ini aku belum sempet mau nanam di pot. Nih mak mertuaku mau minta anakannya. Dulu pertama kali 3 tahun lalu aku dapat dari mak mertuaku. Ini ya spider plant ini, dia dalam setahun aja udah subur menggila. Ya, dah tuh. Oke deh. Mau kasih lihat keadaan anggrek hidroponikku 2 hari setelah dikasih cairan baru. Biar enak ngeliatnya, aku mau pindahin ke situ dulu ya. Nah, kalau anggrek hidroponik ditaruh di botol atau di wadah bening, wadah kaca begini ya, dan ditaruh di tempat yang kena sinar matahari langsung, dia makanya jadi lumutan kayak begini nih. Ya, nah tapi sebelumnya kan aku taruhnya di situ dia nggak terlalu banyak kena sinar matahari. Namun yang ini udah dari tahun lalu, ya dari Oktober kalau nggak salah, makanya lumutan begitu. Tapi ntar aku cuci kalau udah ada waktu deh. Ini lagi mau ngetes pupuk atau cairan untuk anggrek hidroponik yang terbaru, yang baru kugunakan, ternyata oke juga. Jadi udah 2 hari baik-baik aja. Ini yang anggrek bulan, tuh daun barunya. Ini daun tuanya yang kuning, ntar dia copot sendiri nggak apa-apa. Lihat deh akarnya gendut tuh. Ya. Kemudian di situ ada jendol akar baru lagi. Aduh nggak kelihatan. Ini akar baru lagi jendol. Tuh ya. Dan ini akarnya mana. Aduh, ntar jatuh lagi aku pegang. Ini lihat ujung akarnya. Tuh. Ya, hijau segar. Dia belum sampai ke bawah karena ini baru bulan lalu ku masukin ya. Jadi ku balikin ke semi WCO 10 Maret 2021. Jadi udah 1,5 bulan. Ya. Kemudian ini yang Cattleya. Cattleya ini beda 2 jenisnya ya. Ini yang daunnya hijau banget, hijau gelap, yang ini yang agak terang ya. Tuh akarnya ya, hijau tuh. Mama, ya. Tuh. Ini tunas barunya ya. Ntar bulan depan bisa taruh di luar rumah, tapi bakalan ku taruh di pot biar nggak bening begini ya. Jadi ada pot luarnya lagi supaya nggak lumutan. Kemudian ini yang satu lagi Cattleyanya. Tuh. Tuh lumutan nggak apa-apa sih ya. Dan udah akar udah sampai bawah. Nah ini yang apa namanya? Ini yang bulbnya gagal berbunga karena numbu anakannya. Tuh numbu keki anggrek Cattleyanya. Ya. Dan anehnya ada ujung kayak bakal bunga. Ya, akarnya belum numbuh jadi nggak bisa dipisah. Ya, biarin aja di situ kekinya anakannya. Ya, balikin lagi nanti ke tempatnya.